Saat Taeil baru lahir, dia harus berbagi ASI dengan Ilme dikarenakan ibunya meninggal setelah melahirkan. Dari kecil, Taeil sudah direnggut hak-haknya oleh Ilme. Walaupun begitu, Taeil tidak membencinya. Justru sejak saat itulah dia mencintai Ilme. Taeil juga sering meminta kepada ayah Ilme agar dia bisa menikahi anaknya. Terlihat iring-iringan siswa-siswi yang sedang menuju sekolah. Siswa-siswi itu dipisah oleh pengendara motor agar rombongan para siswa tidak mengejar dan menggoda rombongan siswi. Ketika rombongan siswa berusaha mendahului, pengendara motor menghalangi, membuat satu persatu dari mereka terjatuh dan kesakitan. Dari bawah jembatan terdengar tuntutan Taeil kepada Yongdal yang tak lain pengendara motor sekaligus wali kelasnya sendiri. Taeil menuntut agar Yongdal menepati janjinya, menikahkan dia dengan Ilme jika tanda pubertas di tubuhnya sudah muncul. Taeil menunjukkan tanda tersebut di hadapan siswa-siswi yang membuat Ilme merasa malu dan pergi meninggalkan rombongan itu. Dirasa tidak membuahkan hasil, Taeil kemudian pergi bersama gengnya ke markas mafia untuk menunjukkan jika dia adalah pria yang berani. Namun nyatanya, mereka kalah dan dihajar oleh para mafia. Bahkan bos mafia yang bernama Kang Chul ikut memukuli Taeil dan gengnya akibat mengganggu wilayah mereka. Kang Chul berhenti memukuli Taeil setelah mengetahui Taeil berasal dari sekolah yang sama dengannya. Dia bahkan menanyakan keadaan Yongdal, apakah dia baik-baik saja. Kang Chul membawa Taeil dan gengnya ke hadapan Yongdal. Di tempat itu Taeil dan gengnya dipukuli oleh Yongdal. Kang Chul pun ikut terkena pukulan Yongdal, namun Yongdal tidak melawan karena Yongdal adalah guru yang sangat dia hormati. Karena berkat motivasi Yongdal, hidupnya telah berubah. Kabar Taeil menantang mafia terdengar hingga ke telinga ibunya, membuat si ibu menjadi sangat marah kemudian memukuli Taeil di depan banyak orang. Si ibu membawa Taeil ke rumah Yongdal kemudian menuduh Ilme menggoda Taeil yang membuat Taeil menjadi seperti itu. Melihat si ibu terus memukuli Taeil, Yongdal menyuruh Ilme membawa Taeil masuk sementara dia akan mengurusi ibu. Terlihat sekujur tubuh Taeil dipenuhi memar. Sambil menangis dia berkata jika tidak akan menyerah menuntut Yongdal agar menepati janjinya. Keesokan harinya semua guru berkumpul. Mereka meminta kepala sekolah mengeluarkan Taeil. Yongdal membela sambil berkata jika setiap remaja memiliki masa nakalnya. Dia meminta kesempatan untuk mengubah kenakalan para siswa terutama Taeil. Yongdal membuat sayembara untuk siapa saja yang bisa mendapatkan nilai bagus dan berhasil mendapat beasiswa ke Universitas Seoul, orang itu akan dinikahkan dengan Ilme. Seluruh siswa bersorak kegirangan, berbeda dengan Taeil yang merasa sangat marah. Malamnya, Taeil menentang Yongdal berduel di dermaga dan terjatuh ke dalam laut. Yongdal menyelamatkan Taeil yang tidak bisa berenang kemudian memukulinya, layaknya seorang ayah yang khawatir kepada anaknya. Yongdal lalu menggendong Taeil pulang. Taeil meminta saran agar dia bisa mendapatkan nilai bagus saat ujian nanti. Yongdal kemudian menyuruh Taeil belajar setiap hari hingga hidungnya mimisan. Mendengar itu, Taeil berjanji akan terus belajar demi mendapatkan Ilme. Hari pengumuman akhirnya tiba. Tak disangka Taeil berhasil mendapatkan nilai bagus melampaui 3.000 siswa dan mendapat beasiswa ke Universitas Seoul. Taeil yang hampir pingsan karena mimisan menunjukkan nilainya kepada Yongdal. Dia juga menagih janji Yongdal tempo hari agar dia segera dinikahkan dengan Ilme. Namun Yongdal kembali menambah syarat baru kepada Taeil agar Taeil masuk Universitas Hukum demi masa depan putrinya. Singkat cerita, Taeil pun lulus dan masuk Universitas Hukum seperti yang diinginkan Yongdal. Di Seoul, tepatnya di depan kampus, Taeil melamar Ilme dengan seikat bunga. Yongdal menolak lamaran Taeil sambil berkata jika Universitas Ilme melarang mahasiswanya menikah sebelum lulus. Kesal karena janji Yongdal tidak pernah ditepati, Taeil membawa Ilme kabur ke depan hotel meninggalkan Yongdal yang berlari mengejarnya. Yongdal yang baru saja tiba memukuli Taeil dengan seikat bunga karena berani membawa kabur anaknya di siang bolong. Taeil dibawa paksa oleh Kang Chul dan anak buahnya kepada Yongdal yang sedang duduk di samping makam istrinya. Di tempat itu, Yongdal menceritakan jika istrinya meninggal di usia sangat muda setelah melahirkan Ilme. Maka dari itu dia meminta agar Taeil membiarkan Ilme hidup dengannya lebih lama lagi. Mendengar itu, Taeil pun mengerti maksud Yongdal. Dia berjanji akan menjaga dan tidak akan pernah menyentuh Ilme sampai mereka lulus. Kehidupan kuliah pun mereka jalani.
Taeil sengaja membuat fitnah kepada orang-orang jika Ilme sering tidur dengannya. Bahkan saat Yongdal mengunjungi mereka di Seoul, Taeil menunjukkan tempat tinggalnya yang berhadap-hadapan dengan tempat tinggal Ilme. Tentu saja semua itu dia lakukan agar tidak ada seorang pun mau mendekati Ilme. Malamnya ketika Ilme pulang jalan-jalan dengan seorang pria, Taeil menyiram mereka dengan seember air karena pria itu berusaha mencium Ilme. Ilme menangis di hadapan temannya. Dia kesal atas perbuatan Taeil. Dia takut akan keriput sebagai seorang perawan tanpa mencium seorang laki-laki. Temannya memberi saran jika dia tidak bisa melakukannya dengan orang lain, apa salahnya jika Ilme melakukannya dengan Taeil. Pada malam perayaan Natal, Ilme mendekati Taeil yang saat itu sedang fokus belajar. Ilme berusaha mencium Taeil seperti orang kerasukan, namun Taeil menolak. Melihat Ilme tak kunjung menyerah, Taeil pun menusuk kakinya. Taeil ikut studi tour rombongan Ilme. Dia menjadi satu-satunya pria di rombongan itu. Setibanya di lokasi, Taeil menyiapkan perlengkapan serta obat-obatan Ilme dan mengantar obat tersebut ke kamarnya. Tapi Taeil segera pergi ke kolam renang setelah mendengar Ilme bersama seorang pria. Di tempat itu, Ilme berusaha menggoda Taeil dengan baju renangnya. Sebisa mungkin dia menahan godaan itu dan pergi meninggalkan Ilme yang menangis sendirian. Taeil memberitahu Yongdal jika dia telah lulus ujian tingkat 1 untuk menjadi pengacara. Kabar itu membuat Yongdal dan gurunya semasa SMA bangga. Yongdal kemudian berjanji akan mengumumkan hari pertunangan mereka di saat reuni SMA. Hari reuni akhirnya tiba. Seluruh murid sukacita menyambut kedatangan Yongdal. Taeil bersujud sambil menangis karena dia telah menunaikan janjinya kepada Yongdal. Namun saat Yongdal akan mengumumkan pertunangan Taeil dan Ilme, Ilme menolak pertunangan itu dan akan menikah tapi bukan dengan Taeil. Hal itu membuat Taeil sangat kecewa. Dia memohon agar Yongdal menikahkannya dengan Ilme apapun yang terjadi. Namun Yongdal tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa memarahi Ilme karena telah meninggalkan Taeil yang sudah berkorban banyak untuknya. Sementara Ilme hanya bisa menangis. Dia mengaku dia tidak pantas untuk Taeil karena telah tidur dengan banyak laki-laki. Taeil menerobos masuk ke tempat kerja Ilme dan mengajaknya pergi meninggalkan Seoul. Tak lama, Yongdal juga datang dan meminta Ilme untuk memikirkan keputusannya. Taeil mengancam akan bunuh diri namun Ilme tetap tidak peduli. Taeil berlari ke arah jendela, namun dia malah pingsan setelah menabrak kaca jendela yang sangat tebal. Taeil sadar setelah 3 hari pingsan. Di sana Yongdal merasa takut dengan Taeil karena janji-janjinya tidak bisa dia penuhi. Mereka pun berencana mengikuti Ilme untuk mencari tahu siapa pria yang saat ini bersamanya. Taeil dan Yongdal kemudian menyamar dan membawa siapapun yang berusaha mendekati Ilme kemudian menyiksa pria itu. Hingga mereka tahu jika pacar Ilme adalah Seungno yang tidak lain bosnya sendiri. Mereka berdua mencari tahu latar belakang Seungno dengan bantuan Kang Chul. Setelah ditelusuri, ternyata Seungno sosok pria yang sangat hebat dengan berbagai prestasi bisnis serta kekayaan yang dia miliki. Tak habis akal, Taeil mengedit foto Seungno dengan banyak wanita dan menunjukkannya kepada Ilme. Namun Ilme sama sekali tidak peduli dengan foto itu. Dia tahu Seungno seorang playboy dan itu tidak masalah baginya. Taeil menantang Seungno setelah mencari tahu kelemahan Seungno yang tidak memiliki bakat dalam berkelahi. Namun mereka salah, Seungno juga ahli bela diri dan membuat Taeil babak belur. Yongdal sekali lagi memohon kepada Ilme agar meninggalkan Seungno dan kembali kepada Taeil. Namun Ilme tidak bisa memenuhi permintaan ayahnya dikarenakan dia hanya menganggap Taeil teman semasa kecil dan akan menikah dengan Seungno secepatnya agar Taeil bisa melupakannya. Taeil berdemo seorang diri di depan kantor Ilme. Dia memohon agar Ilme kembali kepadanya. Hingga malam tiba dan hujan salju jatuh di atas kepalanya. Teman sekantor Ilme datang kemudian memberitahu bahwa Ilme telah pergi check-in dengan Seungno ke sebuah hotel. Taeil pun menyusul lalu melihat Ilme dan Seungno yang baru saja check out. Taeil bersujud meminta kesempatan sekali lagi. Ilme malah menyeret Taeil keluar sambil berkata jika hubungannya dengan Seungno sudah melebihi hubungan suami istri dan meminta agar Taeil tidak mengganggu mereka lagi. Taeil menampar Ilme lalu berkata jika menikmati bungkusan bekal, memesan tempat duduk di perpustakaan dan mencuci pakaian Ilme selama 4 tahun berturut-turut lebih dari sekedar mengganggu untuknya. Taeil juga berkata jika dia telah menyanyiakan seluruh hidupnya hanya untuk seorang pelacur. Taeil kemudian pergi meninggalkan Ilme yang menangis setelah mendengar perkataannya.
Yongdal mendapat kabar dari Kang Chul jika Ilme masuk ke rumah sakit. Yongdal segera pergi ke rumah sakit tersebut dan mendapat fakta mengejutkan jika Ilme mengidap penyakit leukemia, penyakit yang sama yang merenggut nyawa istrinya. Yongdal sangat terpukul dan kebanyakan minum hingga mabuk. Tae-il menggendong Yongdal pulang. Yongdal menanyakan apakah Tae-il baik-baik saja. Tae-il meminta Yongdal agar tidak mengkhawatirkannya. Dia akan mengikuti ujian tingkat 2 dan lulus sebagai seorang pengacara. Setelah mengantar Yongdal, Tae-il pun pergi. Ilme menyusul dan memanggil Tae-il. Tae-il tersenyum sambil berpesan agar Ilme menjaga kesehatannya, kemudian pergi sambil menangis. Ilme juga menangis karena alasan Ilme sebenarnya memilih Seungno agar hidup Tae-il tidak berakhir seperti ayahnya yang hanya mencintai satu wanita selama hidupnya. Yongdal datang ke makam istrinya lalu menceritakan bagaimana cantiknya Ilme saat berfoto menggunakan gaun pengantin bersamanya. Yongdal menangis mengingat perkataan Ilme yang sangat bahagia dengan hidupnya. Hari ujian tingkat 2 Tae-il pun bertepatan dengan acara pernikahan Ilme. Tae-il berusaha mengisi jawaban dan mengikhlaskan kepergian Ilme. Tak lama, Kang Chul menerobos masuk lalu memanggil Tae-il agar segera ikut bersamanya. Di dalam pesawat, Tae-il hanya bisa diam setelah Kang Chul menceritakan tentang penyakit Ilme dan alasan Ilme menikahi Seungno. Tae-il tiba di acara pernikahan dan berteriak agar pernikahan tersebut dibatalkan. Tae-il berkata kepada Seungno serta seluruh tamu yang hadir bahwa Ilme mengidap penyakit yang sama dengan ibunya. Tae-il bertanya kepada Ilme apakah meninggalkannya seperti ini akan membuat dirinya baik-baik saja. Mendengar itu, Ilme pun hanya bisa menangis. Tae-il kemudian berlutut di hadapan Seungno dan memohon agar Seungno melepaskan Ilme agar dia bisa berada di samping Ilme sampai hari terakhirnya. Seungno membatalkan pernikahan mereka yang membuat Tae-il dan para tamu yang hadir bersorak bahagia. Ilme berkata jika dia sangat sakit dan tidak akan bisa menemani Tae-il lebih lama lagi. Tae-il memeluk lalu meyakinkan Ilme agar tidak mengkhawatirkan hal itu. Dia akan meninggalkan pendidikan hukum dan masuk kedokteran demi menyembuhkan penyakitnya. Scene berpindah saat Ilme terbaring di rumah sakit dan Tae-il setia menemani. Ilme mengingat kembali saat hari pernikahannya. Betapa bahagianya dia ketika melihat ayahnya yang sangat bahagia saat mereka melakukan ciuman pertamanya.